Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1921. Bodoh, ini reruntuhan klan Protoss, kan? Stephen mencoba berkomunikasi dengan si idiot. Tapi masih sama seperti sebelumnya, si idiot tidak merespon sama sekali, seolah-olah dia telah menutup telepon. Aneh. Stephen mengerutkan kening, mengapa idiot ini tiba-tiba menutup telepon? Setelah berpikir sejenak, Stephen mulai meraba-raba reruntuhan. Di sini, Stephen tidak menemukan apapun yang merekam kompas hebat. Menurut apa yang dikatakan Kai Hui, dia menghancurkan kompas hebat setelah dia menguasainya. Namun, Stephen tidak datang untuk mencari kompas besar, dia terutama ingin melihat apakah ada rahasia di reruntuhan tersebut. Lagi pula, ada begitu banyak rahasia suku Protoss di suku suci, dan pasti ada beberapa rahasia di reruntuhan. Sangat diperlukan. Peninggalan ini tidak besar, dan Stephen membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk menjelajahinya. Pada akhirnya, Stephen merasa sedikit menyesal, karena tidak ada yang berharga di dalamnya. Stephen sedikit mengernyit, lalu matanya berbinar. Matanya benar-benar berbinar, karena Stephen membuka Eye of Titans. Begitu mata para Titan terbuka, Stephen segera melihat sebuah pintu. Pintu itu sangat tidak mencolok, jika bukan karena mata para Titan melihat lorong di balik pintu itu, dia tidak akan tahu ada pintu di sana. Stephen tidak banyak berpikir, segera berjalan, dan langsung membuka pintu. Pintu terbuka relatif mulus, dan masih ada beberapa goresan di tepi pintu yang sepertinya pernah dibuka sebelumnya. Setelah membuka pintu, Stephen berjalan ke lorong. Stephen sedikit terkejut dengan lorong ini, karena lorong itu dikelilingi oleh benda-benda berbentuk tabung yang saling silang, dan ada beberapa panel instrumen di atasnya. Wajah Stephen menjadi sedikit aneh, dan dia samar-samar menebak kehancuran apa ini. Dia terus berjalan, dan tak lama kemudian, sebuah pintu setengah terbuka muncul di depannya. Seharusnya pintu ini pintu listrik, tapi mungkin karena tidak ada listrik atau semacamnya, pintunya hanya setengah terbuka. Stephen masuk ke pintu, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Sebuah ruangan besar muncul di depan Stephen. Di depan ruangan ini ada layar besar, dan di bawah layar ada dashboard, dan di depan dashboard ada beberapa kursi. Di samping kursi-kursi ini tergeletak beberapa benda humanoid. Melihat semua ini, Stephen menjadi lebih yakin dengan tebakannya. Ini pasti pesawat luar angkasa. Dan ini pasti ruang kendali mereka. Stephen memikirkan apa yang dikatakan orang bodoh itu kepadanya ketika dia masih di sana. Bertahun-tahun yang lalu, pemilik jenazah melakukan pertempuran sengit dengan Protoss, dan akhirnya mendarat di bumi dengan pesawat luar angkasa, dan tampaknya pesawat luar angkasa Protoss juga mendarat di bumi. Kedua pesawat ruang angkasa itu mendarat di tempat yang berbeda, dan tampaknya tidak ada persimpangan setelahnya. Jelas, pesawat luar angkasa di depannya pasti adalah pesawat luar angkasa klan Protoss yang mendarat di sini saat itu. Stephen menjadi bersemangat, karena ini adalah pesawat luar angkasa, benda humanoid yang tergeletak di samping kursi di depannya kemungkinan besar adalah anggota suku Protoss. Stephen bergegas, datang ke sisi benda humanoid itu dan berjongkok untuk melihatnya. Melihat ini, hormon Stephen langsung meledak. Objek humanoid ini sebenarnya adalah manusia. Hanya saja orang-orang ini telah mati selama bertahun-tahun dan berubah menjadi mumi. Stephen memandang orang-orang ini dengan hati-hati, karena dia telah berubah menjadi mumi, jadi Stephen masih bisa melihat wajah satu sama lain. Wajah orang ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan dibandingkan dengan manusia biasa, satu-satunya perbedaan adalah matanya tampak jauh lebih besar daripada orang. Stephen mengulurkan tangan dan menyentuh lawan, tetapi lawan langsung berubah menjadi tumpukan debu. Sudah terlalu lama, Stephen menghela nafas, lalu melihat objek humanoid lainnya.
Itu masih mumi, tapi kali ini Stephen tidak menyentuhnya. Dia berdiri dan melihat instrumen di depannya. Ada retakan pada instrumen ini, dan tampilan di depan juga penuh dengan retakan. Jelas, pesawat luar angkasa ini seharusnya mengalami trauma yang sangat besar, dan mungkin karena trauma itulah ia mendarat di sini. Stephen mengulurkan tangan dan menyapu dashboard, mencoba menyapu debu di atasnya. Namun, saat tangan Stephen menyentuh dashboard, seluruh dashboard tiba-tiba menyala, dan setelah itu, seluruh ruang kendali juga menyala. Brengsek, Stephen terkejut, tidak bisa menahan nafas, dan kemudian mundur beberapa kali, melihat sekeliling dengan waspada. Selain mencerahkan seluruh ruang kontrol, tidak ada hal lain yang terjadi. Stephen menghela nafas lega, dan hendak melangkah maju untuk memeriksa instrumen. Pada saat ini, tirai tipis tiba-tiba muncul di depan Stephen, dan benda berbentuk bola muncul di atas tirai tipis. Benda itu tampak seperti bola basket, tetapi ada 2 mata dan 1 mulut di atasnya. Stark tidak cepat selama pendakian besar. Yuan Qiu berbicara, dan Stephen sangat terkejut dengan apa yang dia katakan, karena itu sama dengan mantra kompas besar yang dia dengar sebelumnya. Dengan kata lain, bola berbicara dalam bahasa Protean. Apakah kamu perlu menerjemahkan bahasa suku Protoss? Suara si idiot tiba-tiba muncul di benak Stephen. Kamu akhirnya hidup kembali, sial, kemana kamu pergi? Stephen bertanya. Ketika saya masuk ke sini, saya melihat nafas peradaban Protoss. Saya tidak berani mengekspos diri saya sendiri, karena saya tidak sempurna sekarang. Begitu saya bertemu orang Protoss, saya akan dihancurkan, kata bodoh. Lalu mengapa itu muncul lagi? Stephen bertanya. Telah dipastikan bahwa tidak ada tubuh yang hidup di sini, dan orang-orang dari keluarga Protoss semuanya mati, kata si idiot. Jadi begini, Stephen tiba-tiba menyadari bahwa si idiot itu takut. Tingkat kecerdasan idiot ini sangat tinggi, dan dia bahkan tahu bagaimana menjadi takut. Karena kamu sudah bangun, bisakah kamu memberitahuku di mana ini? Stephen bertanya. Meskipun dia sudah menebak tentang tempat ini, dia masih berharap mendengar jawaban pasti dari si idiot. Ini adalah pesawat ruang angkasa keluarga Protoss. Alasan mengapa area ini menjadi seperti ini juga karena hubungan antara pesawat ruang angkasa Protoss, si idiot menjelaskan. Maksudmu, seluruh segitiga setan diciptakan oleh pesawat ruang angkasa Protossian? Stephen bertanya dengan ngeri. Ya, kata si idiot, termasuk angin dan salju yang misterius. Stephen bertanya. Dalam basis dataku, Protoss sangat pandai mengkarakterisasi energi gelap dalam berbagai cara. Entah itu angin atau salju, itu adalah manifestasi lain dari energi gelap, kata si idiot. Bab 1922. Brengsek, bukankah itu berarti bahwa orang yang membangkitkan persepsi mereka pada akhirnya dapat menghubungkan energi gelap, mengubahnya menjadi angin pembunuh, salju yang sangat korosif, atau air yang membekukan? Stephen berkata dengan bersemangat. Tidak, bahkan para pendeta dari klan Protoss tidak dapat mengaitkan energi gelap dengan kehendak mereka sendiri. Mereka hanya dapat menggunakan beberapa metode unik mereka sendiri. Metode ini mirip dengan kerangka mesin kita. Metode perluasan kapasitas, ada yang terkait perangkat di pesawat ruang angkasa ini, dan perangkat telah beroperasi selama jutaan tahun. Kata si idiot. Bagaimana kamu tahu? Stephen bertanya. Aku baru tahu. Si idiot memberikan jawaban yang tidak bisa disangkal oleh Stephen. Oke. Bisakah kamu menerjemahkan apa yang dia katakan? Stephen menunjuk ke bola di tirai cahaya berwajah 1000. Itu adalah sistem AI pesawat luar angkasa. Dia sedang mencari input perintah yang benar untuk mengaktifkan semua sistem pesawat luar angkasa. Saat ini, sistem pertahanan pesawat luar angkasa ini diaktifkan sistem pertahanan. Selain itu, sistem pesawat ruang angkasa lainnya tidak dihidupkan, kata si idiot. Apa input perintah yang benar? Stephen bertanya. Kesadaran Protoss, kata si idiot.
Kalau begitu aku tidak bisa membuka pesawat ruang angkasa. Stephen berkata dengan cemberut. Kamu telah membangkitkan persepsi, mungkin kamu bisa menggunakan persepsi untuk berkomunikasi dengan AI yang cerdas, kata Sadan. Saya memang telah membangkitkan persepsi saya, tetapi saya tidak dapat mengendalikan energi gelap, dan energi gelap di tempat ini sangat keras. Rentang persepsi saya telah menyusut drastis, dan saya tidak dapat melihat terlalu banyak energi gelap. Stephen dikatakan, kamu sekarang setengah Titan dan setengah Protoss. Jika kamu mencobanya, kamu akan berhasil, mungkin kamu akan gagal. Bahkan jika kamu gagal, itu hanya akan mengaktifkan sistem anti-invasi pesawat ruang angkasa, kata si idiot. Apa itu sistem anti-intrusi? Stephen bertanya. Itu adalah sistem yang mencegah orang luar menyerang pesawat ruang angkasa. Itu adalah cabang dari sistem pertahanan, dan terutama ditujukan untuk musuh di dalam pesawat ruang angkasa, kata si idiot. Apakah ini bagus? Stephen bertanya. Itu bisa menimbulkan ancaman bagi Titan pamungkas, mengenai Titan penuh dengan satu pukulan, dan langsung membunuh Titan di bawah seluruh tubuh, kata si idiot. Stephen bingung, dan si idiot tiba-tiba mengeluarkan banyak istilah teknis, yang membuatnya tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Apa tubuh pamungkas, dan apa tubuh yang sempurna? Stephen bertanya. Tubuh pamungkas para Titan dianggap sebagai badan fisik paling kuat kedua dari para Titan setelah para Titan. Tubuh yang sempurna berada di urutan kedua setelah tubuh pamungkas. Dalam database saya, pemilik terakhir saya adalah tubuh yang lengkap. Orang-orang dari Titan suku. Kata si idiot. Bogut adalah Titan seluruh tubuh. Dengan kata lain, sistem anti-invasi ini dapat melukai Bogut secara serius pada puncaknya. Tanya Stephen. Ya, kata si idiot. Kamu benar-benar asistenku yang baik. Bogut di masa jayanya akan terluka parah oleh satu pukulan. Sekarang aku tidak bisa berubah menjadi abu dengan satu pukulan. Aku seharusnya lebih rendah dari level tubuh yang sempurna, kan? Lin Ziming berkata. Tidak, kamu bukan Titan yang lebih rendah dari level seluruh tubuh, kata si idiot. Mungkinkah karena saya memiliki kerangka di tubuh saya juga memiliki tubuh yang utuh? Stephen bertanya dengan heran. Kamu berada di level sub-sempurna, artinya, kamu 2 level lebih lemah dari level sempurna. Di keluarga Titan, kamu disebut tubuh biasa, dan kamu adalah personel dasar yang membentuk keluarga Titan. Dalam kata-kata bumi, Anda adalah orang biasa di keluarga Titan. Kata si idiot. Persetan. Bab 1923. Stephen pernah berpikir bahwa dia memiliki kerangka dewa di tubuhnya, dan dia telah membangkitkan 3 karakteristik, dan kemudian membuka 9 lubang spiritual. Bahkan jika dia berada di klan Titan atau Protoss, dia pasti akan menjadi jenius di antara surga dalam novel. Orang yang mengembangkan sihir dan seni bela diri pasti berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi tanpa diduga, si idiot sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah orang biasa di klan Titan, yang benar-benar membuat Stephen tidak dapat diterima. Ayo, katakan padaku, mengapa aku level biasa? Stephen bertanya. Para Titan dibagi menjadi 6 level secara total. Yang terakhir adalah tubuh remaja, yang masih dalam tahap pertumbuhan, diikuti oleh tubuh normal, yang telah tumbuh, dan kemudian tubuh dewasa, yang memiliki kekuatan tempur tertentu dan dapat meninggalkan planet untuk waktu yang singkat. Bertahan hidup di luar angkasa, dan kemudian muncul tubuh yang sempurna, dan tubuh yang sempurna juga dianggap kuat di antara para Titan. Bogut adalah tubuh yang sempurna pada awalnya. Seluruh tubuh para Titan sudah dapat bertahan di luar angkasa untuk waktu yang lama, dan dapat berpartisipasi dalam ekspedisi antar bintang. Titan yang ekstrim dan pamungkas semuanya adalah orang kuat yang dapat menguasai medan bintang, dan mereka juga merupakan pemimpin para Titan. Titan tingkat Titan yang paling kuat dianggap sebagai dewa dari para Titan. Dia bisa. Jangan bicara tentang itu semua novel fantasi. Stephen menyela si idiot. Si idiot dengan tegas menutup mulutnya.
Menurut apa yang kamu katakan, apakah pembangkit tenaga Titan yang sebenarnya telah mencapai tingkat di mana mereka dapat terbang di angkasa dan menghancurkan bulan dengan satu tamparan? Tanya Stephen. Kami para Titan tidak mengandalkan individu untuk mendominasi dunia antar bintang. Kami memiliki kapal perang dan senjata. Ini adalah hal-hal yang kami andalkan untuk memperjuangkan hegemoni. Dari perspektif kekuatan tempur individu, tubuh pamungkas dan kelas Titan dapat membantai sebuah planet dengan hanya satu orang. Semua makhluk hidup, tetapi untuk membunuh atau merusak planet, masih harus bergantung pada senjata, kata si idiot. Tidak apa-apa. Jika kamu benar-benar bisa menghancurkan bulan dengan tamparan, itu benar-benar akan menjadi novel fantasi. Stephen menghela nafas lega, dan kemudian bertanya, apakah Bogut begitu bagus di Titans? Dia hanya A-perfect tubuh. Ya, menurut database saya, Bogut tidak dapat menemukan spar evolusi keempat sampai dia datang ke bumi, tidak dapat mengembangkan kerangka dewa menjadi kerangka suci, jadi dia hanya tubuh yang utuh sepanjang hidupnya. Kata si idiot. Tunggu, apa yang kamu katakan tentang evolusi spar? Stephen bertanya dengan penuh semangat. Spar evolusi adalah kristal khusus yang ada di alam semesta, dan itu adalah item kunci untuk mempromosikan evolusi kerangka, kata si idiot. Maksudmu, selama ada tiang evolusi, kerangka itu bisa berevolusi? Stephen bertanya dengan penuh semangat. Ya. Ketika kemajuan pengisian kerangka dewa mencapai 100% dan sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh fisik, gunakan spar evolusi untuk mengembangkan kerangka dewa menjadi kerangka suci. Jalan tubuh pamungkas, kata si idiot. Tulang suci lebih kuat dari tulang dewa. Stephen bertanya. Ya. Petik 2. Kerangka prajurit dan komandan dapat berevolusi. Stephen bertanya. Yang disebut kerangka mesin semuanya berasal dari teknologi Marco Robis berdasarkan teknologi para dewa. Tidak ada hal seperti itu di Titan. Setiap anggota Titan akan menanamkan dewa di tubuh mereka ketika mereka masih muda. Para dewa kerangka tumbuh dengan pertumbuhan para Titan, dan setiap kali para Titan tumbuh ke tahap tertentu, mereka perlu menggunakan evolusi spar untuk membuat terobosan bagi diri mereka sendiri, untuk memasuki tahap berikutnya, kata si idiot. Masih banyak cara, saya pikir pengisian ulang sudah 100% selesai. Stephen berkata dengan ngeri. Para Titan memiliki sejarah ratusan juta tahun di alam semesta, dan jalur evolusi mereka sederhana dan rumit, kata si idiot. Itu tidak benar, seperti yang kamu katakan. Bogut adalah tubuh yang sempurna, jadi mengapa aku menjadi tubuh biasa? Stephen bertanya dengan curiga. Dibandingkan dengan Bogut di masa jayanya, kekuatanmu adalah tubuh biasa. Saat muatanmu mencapai 100%, kamu bisa menjadi Titan seluruh tubuh. Tepatnya, Titan Protoss, kata bodoh. Lalu jika saya dapat menemukan evolusi spar dan membiarkan kerangka dewa berevolusi menjadi kerangka suci, apakah itu berarti saya memiliki kesempatan untuk menjadi Titan pamungkas? Tanya Stephen. Ya, kata si idiot. Oh. Stephen mengangguk, lalu melihat benda bulat di depannya. Saat ini kapal perang keluarga Protoss ada di depan kita. Sayang sekali jika kita membiarkannya seperti ini. Jika kita tidak melepaskannya, sistem anti-invasi akan diaktifkan secara tidak sengaja, dan kita akan dibombardir oleh senjata di dalamnya. Jika menjadi sampah, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Saat ini, Stephen sepertinya telah kembali ke Gunung Changbai. Saya memenangkan taruhan keberuntungan di Gunung Changbai, jadi apakah saya masih bisa menang di sini? Kapal perang ini telah rusak parah. Bahkan jika sistem anti-invasi diaktifkan, mungkin tidak dapat melancarkan serangan karena energi yang tidak mencukupi, kata si idiot. Oh, benarkah? Stephen bertanya dengan heran. Ya, saya telah memeriksa struktur pesawat ruang angkasa ini. Kerusakan keseluruhannya serius, terutama sistem energi, yang hanya dapat mempertahankan operasi dasar dari sistem pertahanan. Jika bertenaga penuh, tidak ada cara bagi Anda untuk masuk ke sini. Kata bodoh.
Kalau begitu aku mengerti. Stephen menarik napas dalam-dalam, memandangi tubuh bulat itu, dan kemudian memikirkannya, mencoba melakukan semacam kontak dengannya. Saat berikutnya, sebaris kata muncul di objek berbentuk bola, dan sebaris kata ini terus berkedip. Tiba-tiba, kepala Stephen berdengung. Setelah itu, benda bulat itu membuka mulutnya dan mengucapkan sebuah kalimat, yang langsung diterjemahkan oleh si idiot dan diteruskan ke telinga Stephen. Sistem dimulai dengan sukses. Terdeteksi bahwa kapal perang rusak parah, dan energinya sangat tidak mencukupi, sehingga tidak dapat meninggalkan planet saat ini. Tolong perbaiki secepat mungkin. Persetan, itu benar-benar berhasil. Stephen berkata dengan penuh semangat. Kamu bisa mengizinkanku untuk mengakses sistem kapal perang untuk menggantikan sistem AI kapal perang, sehingga aku bisa mengendalikan kapal perang ini untukmu dengan nyaman, kata si idiot. Oke, otorisasi, kata Stephen. Beberapa detik kemudian, suara si idiot terdengar. Saya sudah terhubung ke sistem kapal perang. Mengambil log kapal perang adalah cara tercepat untuk mendapatkan informasi dari kapal perang ini. Bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin mengambil log tersebut? Si idiot bertanya. Ambil. Stephen mengangguk. Oke, kata si idiot, dan tiba-tiba terdiam. Beberapa detik kemudian, suara si idiot terdengar. Ekstraksi log selesai, apakah kamu ingin memainkannya? Tanya si idiot. Apakah masih bisa dimainkan? Stephen bertanya dengan heran. Log ini adalah kombinasi dari log video dan log teks. Saya pikir Anda harus lebih tertarik dengan log video, kata si idiot. Mainkan, kata Stephen. Mengikuti instruksi Stephen, layar yang hancur di depannya sedikit berkedip, dan kemudian sebuah adegan yang mengejutkan Stephen muncul. Gambar internal ruang kontrol tempat dia berada muncul di layar. Di layar, banyak orang sibuk, dan seorang pria yang duduk di tengah menarik perhatian Stephen. Bab 1924. Pria ini tinggi dan besar, dan penampilannya sebanding dengan manusia, tetapi matanya beberapa kali lebih besar dari orang biasa. Dia mengenakan jubah panjang dan topi di kepalanya. Hai Yuan telah diperiksa, Tuan, kita bisa lepas landas untuk menemui musuh kapan saja, kata seorang pria kepada pria berjubah itu. Lepaskan, pria berjubah itu berkata tanpa ekspresi. Kemudian, layar langsung berubah menjadi layar di luar pesawat luar angkasa. Stephen dengan jelas melihat sebuah kota yang megah, tetapi karena pesawat ruang angkasa yang naik dengan cepat, kota itu menghilang dalam sekejap mata. Tidak butuh waktu lama untuk melihat pesawat ruang angkasa pergi ke luar angkasa. Ketika Stephen melihat kapal perang besar di luar angkasa, Stephen merasa bahwa pandangan dunianya benar-benar ditumbangkan. Dia tahu bahwa ada alien, dan alien itu sangat kuat, tapi kali ini adalah pertama kalinya dia melihat alien secara intuitif dan melihat perang mereka. Kapal perang keluarga Protoss berbentuk cerutu, ada tonjolan logam di kapal perang ini, dan ada kristal biru besar di setiap tonjolan, panjang kristal sekitar 3 atau 4 meter, sepertinya ada cairan yang mengalir di dalam kristal. Melihat kristal-kristal ini, Stephen tiba-tiba merasa sedikit familiar, tetapi tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya sebelumnya. Stephen tidak terlalu banyak berpikir, dan terus melihat ke layar. Di layar, sejumlah besar kapal perang Protoss melayang di alam semesta, dan sekelilingnya sunyi. Kadang-kadang beberapa suara dapat didengar. Pada saat ini, kehampaan di depan kapal perang tiba-tiba berputar. Saat berikutnya, armada yang lebih besar muncul di depan mata. Stephen, kapal perang dari armada ini, sangat familiar, karena bentuk kapal perangnya hampir sama persis dengan Origin yang tersembunyi di bawah rumah Lin. Tak perlu dikatakan, Stephen juga tahu bahwa ini adalah kapal perang para Titan. Tuan Pendeta, para Titan ada di sini. Stephen mendengar sirene dan suara dari kapal perang. Pria berjubah berkata, serang. Dan dengan demikian, perang besar pecah. Stephen melihat perang semacam ini untuk pertama kalinya.
Dibandingkan dengan perang semacam itu, perang manusia seperti permainan anak-anak. Stephen melihat lampu yang kuat di kapal perang Protoss ditembakkan. Lampu yang kuat ini sangat kuat sehingga langsung menembus kapal perang Titan satu persatu. Para Titan juga tidak kalah, menembakkan peluru terus-menerus menghancurkan kapal perang Protoss. Stephen melihat bahwa ketika banyak kapal perang Protoss diserang, lingkaran-lingkaran cahaya akan muncul di permukaan, seperti perisai pelindung di film fiksi ilmiah. Pada saat yang sama, bantalan biru di kapal perang juga akan ada semburan cahaya. Melihat pemandangan ini, sebuah cahaya melintas di benak Stephen. Illuminati, benteng langit, dan inti prisma. Semua ini hampir persis sama dengan penghalang menjulang yang dilihat Stephen di markas Illuminati untuk melindungi keamanan markas Illuminati. Dan kristal biru Illuminati juga memilikinya, tepat di atas menara cahaya di markas mereka, itu juga kristal biru, dan sepertinya ada cairan yang mengalir di dalamnya. Dalam sekejap, punggung Stephen bermandikan keringat dingin. Bab 1925 Illuminati, terkait dengan Protean. Gagasan seperti itu muncul di benak Stephen, dan kemudian menyebar tak terkendali. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Illuminati dapat menguasai teknologi yang beberapa dekade lebih maju dari dunia, dan telah menjadi yang terdepan di dunia sejak lama. Jika mereka terkait dengan Protoss, maka dapatkan dari Protoss. Beberapa pemimpin dunia sarana teknologi juga merupakan hal yang biasa. Tapi sekarang dia punya pertanyaan, seberapa dalam hubungan antara Illuminati dan Protoss? Apakah hanya menggunakan teknologi, atau ada Protoss di Illuminati, sama seperti Bogut di pohon kehidupan? Sebelum sempat memikirkannya, Stephen telah menarik semua perhatiannya ke layar di depannya. Keganasan perang terus meningkat. Stephen dengan jelas melihat bahwa setelah pesawat luar angkasa para Titan diledakkan, banyak Titan yang keluar dari pesawat luar angkasa. Mereka tidak mengenakan pakaian pelindung apapun, mereka terbang dengan cepat di luar angkasa, lalu menabrak kapal perang klan Protoss. Perisai pelindung dari kapal perang ini membunuh beberapa Titan, tetapi beberapa Titan secara paksa menerobos perisai pelindung dan memasuki pesawat luar angkasa. Sebuah pesawat ruang angkasa meledak, dan pemandangannya sangat spektakuler. Pada saat ini, di layar, sinar cahaya yang kuat menghantam kapal perang dengan keras. Sirene terdengar dari dalam kapal perang. "Tuan Imam, perisainya rusak, mundur," kata seseorang. "Mundur," kata pria berjubah itu. Setelah itu, kapal perang mulai berbalik, tetapi pada saat ini, sebuah kapal perang klan Titan muncul di jalur mundur kapal perang. Melihat kapal perang ini, mata Stephen tiba-tiba berbinar. Tidak peduli dari segi skala atau penampilan, kapal perang ini persis sama dengan Origin. Sebuah pikiran melintas di benak Stephen. Kapal perang ini adalah asal. The Origin tampaknya terobsesi dengan kapal perang pria berjubah itu, dan terus mengejar kapal perang pria berjubah itu, terkadang muncul di depan kapal perang, terkadang muncul di samping kapal perang, dan peluru terus-menerus ditembakkan ke kapal perang tersebut. Ledakan terdengar satu demi satu, dan kapal perang terus bergetar hebat, menyebabkan layar terus bergetar. Kedua kapal perang dengan cepat meninggalkan medan perang, dan kemudian terbang dengan cepat di luar angkasa. Pada saat itulah Stephen melihat apa yang disebut teknologi mutakhir. Pesawat luar angkasa ini telah mampu menggunakan teknologi lompat lubang cacing. Muncul di medan bintang yang benar-benar baru. Stephen sebenarnya adalah seorang penggemar astronomi, jadi ketika dia melihat planet-planet besar dengan warna berbeda di layar, seluruh tubuhnya merinding. Sebagai manusia di bumi, Stephen tidak menyangka bahwa ia dapat melihat bumi memasuki era penjajahan antar bintang di masa hidupnya, karena saat ini bumi belum menguasai teknologi transisi lubang cacing, dan kecepatan pesawat luar angkasa tercepat adalah hanya 1/1000 dari kecepatan cahaya. Jika tidak mencapai kecepatan cahaya, ia bahkan tidak akan bisa keluar dari tata surya, apalagi alam semesta yang lebih luas. Tapi sekarang, menggunakan perspektif kapal perang,
Stephen sepertinya berada di dalam kapal perang, mengikuti kapal perang ke galaksi. Perasaan itu benar-benar tak terlukiskan. Seolah-olah penggemar Star Wars tiba-tiba melihat lightsaber muncul di depannya. Stephen mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan terus menatap layar. Kedua kapal perang itu bolak-balik terus-menerus di luar angkasa, dan tiba-tiba, sirene yang menusuk terdengar di dalam kapal perang. 1926. Alarm, alarm, miniatur lubang hitam telah ditemukan, telah ditangkap oleh gravitasi lubang hitam mini, alarm. Alarm yang menusuk membuat semua orang di pesawat ruang angkasa berteriak. Bagaimana mungkin ada lubang hitam mini? Ya Tuhan, ini lubang hitam mini, kita kacau. Saat berikutnya, layar menjadi gelap gulita, tanpa suara atau gambar. Sudah berakhir, Stephen bertanya dengan curiga. Tepat ketika suaranya turun, layar di depannya tiba-tiba menyala, dan pandangannya muncul lagi. Dan kali ini setelah garis pandang muncul, sebuah planet biru muncul di layar. Itu adalah bumi. Peringatan, peringatan, pesawat luar angkasa rusak, tolong mendarat secepatnya, tolong mendarat secepatnya. Suara peringatan bergema lagi di pesawat luar angkasa. Mendarat di planet itu, pria berjubah itu berkata dengan keras. Kemudian, pesawat ruang angkasa mulai mendarat di bumi. Stephen mengepalkan tinjunya tanpa sadar, karena dia tahu apa yang akan dia lihat selanjutnya. Pesawat ruang angkasa bergerak cepat melalui atmosfer. Tampaknya karena kerusakan yang parah, pesawat luar angkasa itu bergetar hebat, dan alarm yang menusuk berbunyi terus-menerus. Akhirnya, pesawat luar angkasa menembus atmosfer dan terus turun dengan cepat. Sistem tenaga hilang. Sistem pendukung kehidupan hilang. Suara masih terdengar dari dalam kabin. Stephen menatap layar dengan saksama. Layarnya adalah perspektif eksternal, sehingga Anda dapat melihat lempeng benua dengan jelas. Itu adalah bumi jutaan tahun yang lalu. Merinding Stephen muncul. Melihat zaman kuno dan modern, siapa yang bisa melihat bumi jutaan tahun yang lalu? Tidak, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali dia bisa membuat mesin waktu. Dan lempeng benua yang muncul di depan Stephen sekarang adalah lempeng benua bumi jutaan tahun yang lalu, dan sudah pasti ini pasti lempeng Asia. Tanah semakin jelas dan jelas, yang berarti pesawat ruang angkasa semakin dekat ke tanah. Semua orang memasuki postur anti-tabrakan. Pria berjubah itu berteriak. Semuanya duduk di kursi dan meringkuk. Beberapa detik kemudian, boom! Dengan suara keras, pesawat luar angkasa itu menghantam tanah dengan keras. Dengan dampak ini, layar menjadi hitam sekaligus. Stephen menggenggam tangannya dengan erat dan meregangkan lehernya untuk melihat layar. Tidak ada apa-apa di layar. Sepertinya rekamannya ada di sini. Saat itu, sebuah suara muncul di ruang kontrol. Saya secara tidak sengaja memasuki lubang hitam mini saat berperang dengan kapal perang Titan, dan dikirim ke galaksi yang belum direkam sama sekali. Pesawat luar angkasa kami rusak parah dan kami melakukan pendaratan darurat di planet biru. Kabin perawatan untuk perawatan segera. Saya telah mengirim sinyal mara bahaya, dan saya harap seseorang dapat datang untuk menyelamatkan saya secepat mungkin. Oke, saya harus menerima perawatan, karena saya akan pingsan. Setelah kalimat ini, ada jeda beberapa detik, lalu suara itu muncul lagi sekali. Saya bangun. Ini tanggal 48 Juli 9.832.934, kalender Roh Kudus. Tubuh saya sudah sedikit pulih, tetapi kabin perawatan rusak. Saya memeriksa waktu, dan saya sudah berada di kabin perawatan selama 3 hari. Bab 1926. Situasi saya saat ini sangat buruk, dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkan saya. Saya pikir saya dipindahkan ke ujung lain alam semesta oleh sebuah lubang hitam. Saya mencari di luar untuk waktu yang lama dan menemukan banyak bentuk kehidupan, tetapi tidak ada jejak peradaban.
Saya pikir saya seharusnya mendarat di planet dengan kehidupan primitif. Ini bukan kabar baik. Begitu dekat pada saat itu, jika kita ditangkap oleh lubang hitam, mereka juga akan ditangkap oleh lubang hitam. Aku belum pulih, jika para Titan menemukanku, maka aku hanya akan mati, karena tubuh mereka jauh lebih kuat dari kita, bahkan jika mereka mendarat di planet ini, mereka tidak akan menderita terlalu banyak kerusakan, jadi aku harus tidur untuk waktu yang lama, dan keluar setelah mereka meninggalkan planet ini. Untungnya, hibernasi. Kamar masih baik-baik saja, jadi saya memutuskan untuk memulai hibernasi sekarang. Saya akan tidur lama untuk menghindarinya, dan selama periode ini saya akan mengaktifkan sistem pertahanan Solnu, untuk memastikan tidak ada organisme biologis yang mengancam keselamatan saya. Kalender Roh Kudus. Saya mulai hibernasi, jika pasukan penyelamat datang, tolong bangunkan saya. Ruang dormansi rusak. Saya sudah tidak aktif selama hampir 100.000 tahun, tetapi masih belum ada yang datang untuk menyelamatkan saya. Saya pikir saya seharusnya ditinggalkan. Saya memeriksa pemancar sinyal, dia telah berhenti bekerja. Saya memeriksa log pekerjaan. Dia berhenti bekerja lebih dari 100 tahun yang lalu. Dia telah berjalan selama hampir 100.000 tahun, mengirimkan triliunan sinyal mara bahaya. Semoga seseorang dapat menerimanya. Saya sangat lapar, larutan nutrisi telah habis, saya harus keluar untuk mencari makanan. Hari ini pasti akan menjadi hari yang sangat menyenangkan. Hari-hari kemudian, saya menemukan bahwa peradaban telah muncul di planet ini. Mereka adalah sejenis primata, dan mereka sudah memiliki konsep negara dan penguasa. Saya melakukan kontak dengan mereka, dan mereka menganggap saya sebagai dewa. Mereka menggunakan huruf A sistem bahasa yang berbeda dari kita, sangat mudah dipelajari. Saya sudah menguasai bahasa mereka, dengarkan mereka, negara mereka disebut dinasti Zhou. Hari terakhir bulan ini, saya bertemu dengan mereka penguasa mereka adalah orang yang menarik. Saya memutuskan untuk mengajari mereka beberapa pengetahuan dan membantu masyarakat mereka berkembang secepat mungkin, sehingga mungkin mereka dapat membantu saya memulihkan Solnu, tetapi menurut saya itu akan memakan waktu singkat. Tidak mungkin untuk menyadarinya. Saya akan melakukan perjalanan jauh, saya ingin pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat, saya mendengar bahwa ada juga peradaban di barat. Saya tidak bisa menaruh semua keripik semuanya ada di dinasti Zhou, dan saya juga ingin melihat apakah para Titan benar-benar telah meninggalkan planet ini. Saya pikir mereka tidak akan tinggal di sini selama jutaan tahun. Metode perhitungan di sini berbeda dengan kita. 100.000 tahun kita di sini adalah jutaan tahun. Catatan mereka terlalu detail, yang merupakan karakteristik dari peradaban kelas bawah. Aku pergi, aku tidak tahu kapan aku datang kembali lain. Bab 1927. Saya telah melakukan perjalanan selama setahun. Tentu saja, menurut peradaban mereka, saya telah melakukan perjalanan selama hampir 10 tahun. Saya telah melihat berbagai bentuk peradaban. Sangat menarik. Saya tidak menyangka planet sekecil itu akan melahirkan begitu banyak peradaban. Ini luar biasa. Peradaban ini mendukung kekerasan, dan saya melihat bayangan para Titan di dalamnya. Untungnya, saya tidak melihat Titans, jadi saya pikir mereka meninggalkan planet ini. Saya kembali ke dinasti Zhou, dan saya jatuh cinta dengan seorang wanita di sini. Meskipun dia bukan dari klan kami, saya sangat tertarik padanya. Kami melahirkan seorang anak, yang juga anakku, dan dia memiliki kelebihan dari Protoss dan manusia. Manusia adalah nama kolektif untuk kehidupan di planet ini. Planet ini orang-orang di dunia terlalu suka berkelahi. Aku tahu bahwa perang adalah satu-satunya cara untuk berevolusi, tetapi beberapa perang sama sekali tidak ada artinya, hanya beberapa orang jahat berperang demi membunuh. Jadi saya memberitahu anak saya bahwa dia dan orang-orangnya akan sama di masa depan. Saya harus menganggapnya sebagai tugas saya untuk melindungi kedamaian dunia. Oke,
Saya akan melanjutkan perjalanan. Saya tidak tahu mengapa. Akhir-akhir ini saya selalu merasa lelah. Mereka bilang saya sakit, tapi saya Protoss yang hebat. Bagaimana saya bisa mungkin saya akan sakit? Tidak, lagi. Tanda tanya. Stephen tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia mendengar bahwa tidak ada lagi suara. Tidak lagi, kata si idiot. Hah. Stephen menghela nafas panjang. Baru saat itulah Stephen menyadari bahwa seluruh tubuhnya bermandikan keringat. Buku harian singkat lebih dari 1000 kata barusan sepertinya membuat Stephen melakukan perjalanan ke zaman kuno. Dia telah mengobrol dengan Jiayun sebelumnya dan mengalami perasaan yang sama, tetapi berbeda dari yang sekarang. Sekarang Stephen memiliki pemahaman mendasar tentang Protoss dan para Titan. Kedua ras ini adalah musuh bebuyutan, tidak ada yang benar, dan tidak ada yang jahat, mungkin perseteruan sederhana, atau konflik kolonisasi antar bintang, bagaimanapun, mereka bertempur sepanjang hari, dan bagaimana dengan Solnu? Mereka bertarung dengan Origin. Kedua kapal perang itu saling mengejar, dan akhirnya dimakan oleh lubang hitam bersama. Kemudian mereka datang ke bumi tanpa bisa dijelaskan, dan kemudian dipaksa mendarat di bumi satu demi satu. Pesawat luar angkasa di kedua sisi rusak parah, dan tidak ada cara untuk meninggalkan bumi, jadi mereka bertahan di bumi. Sungguh menakjubkan bahwa pendeta salah di Solnu khawatir dia akan ditangkap oleh para Titan, jadi dia memilih untuk tidur selama 1 juta tahun, dan jutaan tahun ini kebetulan diciptakan oleh para Titan. Waktu antara Mark Robis dan Dukes, dan kemudian Mark Robis dan Dukes berjuang untuk kedua sisi, dan keduanya tenggelam ke dasar laut. Ketika salah bangun, tidak ada jejak Titans di bumi. Satu-satunya yang mereka miliki adalah Jiayun yang berjalan di dunia, kemungkinan keduanya bertemu sangat kecil, dan Jiayun hanyalah Macrobi, bukan anggota suku Titan. Ketika salah bangun, itu adalah dinasti Zhou dari kerajaan naga, dan untuk memungkinkan manusia berevolusi ke tingkat peradaban yang cukup untuk membantunya memperbaiki pesawat luar angkasa, dia memberikan beberapa pengetahuan kepada dinasti Zhou. Ketika Stephen mendengar ini, dia secara alami memikirkan barang perunggu dari dinasti Zhou. Pada saat itu, teknologi produksi barang perunggu dari dinasti Zhou adalah puncak di dunia. Sama, sekarang tampaknya mendapat manfaat darinya. Bantuan Salah. Belakangan, Salah berkeliling dunia, jatuh cinta dengan seorang pria dari kerajaan naga, dan akhirnya melahirkan seorang anak. Jika tebakannya benar, anak itu seharusnya adalah leluhur klan Xiansheng. Tak heran jika di klan Xiansheng terdapat mata air es yang sangat dingin, dan terdapat monumen suci yang terlepas dari peradaban kerajaan naga. Ternyata nenek moyang klan Xiansheng adalah keturunan dari klan Protoss. Adapun mengapa Protoss dapat memiliki anak dengan wanita manusia, Stephen tidak tahu, tetapi mereka tetap melakukannya. Setelah itu tidak perlu banyak bicara lagi, Salah mewariskan sila leluhur kepada orang bijak untuk menyelamatkan dunia dan menjaga perdamaian dunia, kemudian diwariskan dari mulut ke mulut, dan lambat laun menjadi seperti sekarang ini. Tidak heran saya selalu merasa bahwa mata orang Xiansheng lebih besar dari orang biasa. Saya berani mengatakan itu disebabkan oleh gen Salah. Stephen mengangguk, lalu Stephen mengerutkan kening lagi. Salah kembali untuk mencatat buku harian setelah melahirkan seorang anak, dan tidak mencatat buku harian setelah itu, yang membuatnya sangat bingung. Mengapa Salah tidak kembali untuk merekam buku harian itu lagi? Apakah karena dia tidak ingin kembali, atau apakah sesuatu terjadi padanya? Menilai dari paragraf terakhir saja, Stephen merasa bahwa Salah mungkin telah menemukan sesuatu. Karena Salah sendiri mengatakan sepertinya ada yang tidak beres dengan tubuhnya, mungkin dia sakit. Apakah bisa dimengerti bahwa Salah tidak bisa kembali ke sini karena sakit, dan dia mungkin meninggal karena sakit di luar? Dalam hal ini, relatif mudah untuk menjelaskan mengapa tidak ada konten selanjutnya di log. Bab 1928. Namun, saat ini, Stephen masih memiliki keraguan besar di dalam hatinya, yaitu apa hubungan antara Illuminati dan Protoss.
Mengapa ada produk peradaban Protosian di Illuminati? Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa orang-orang Illuminati mungkin juga dibimbing oleh Salah, sama seperti dinasti Zhou. Tapi Stephen memeriksa sejarah Illuminati. Illuminati didirikan lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan terakhir kali Salah mencatat di sini adalah sekitar 3000 tahun yang lalu. Jika dikatakan bahwa Illuminati dibimbing oleh Salah, artinya Salah hidup setidaknya 1000 tahun yang lalu, maka dia mendekati 2000 tahun dari 3000 tahun yang lalu hingga lebih dari 1000 tahun yang lalu. Mengapa tidak kembali untuk merekam log apa yang telah dia lakukan selama lebih dari 2000 tahun? Selain hal-hal ini, apakah ada hal lain yang berharga? Stephen bertanya. Tidak lagi, kata si idiot. Dilihat dari informasi yang kami miliki sejauh ini, Salah sebenarnya bukan orang jahat. Ketika dia datang ke bumi dan melihat dinasti Zhou saat itu, dia tidak ingin memperbudak pihak lain, tetapi untuk membantu peradaban pihak lain. Maju, dan setelah melahirkan seorang anak biarkan dia membantu dunia dan menyelamatkan orang. Dari sudut pandang ini, Salah sangat baik, kata Stephen. Protoss dan Titans adalah musuh bebuyutan. Mereka bertarung karena posisi mereka berbeda. Itu tidak berarti siapa yang benar dan siapa yang jahat, termasuk mantan tuanku. Meskipun dia menciptakan adipati yang jahat, dia juga menciptakan jenis hati Mark Robis. Kata si idiot. Bab 1928. Perjalanan ini akhirnya bermanfaat, dan memecahkan banyak misteri. Stephen tertawa. Ya, kata si idiot. Dia juga mendapatkan banyak informasi yang hilang karena dia terhubung ke sistem Solnu kali ini. Namun, ada banyak keraguan. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus pergi ke markas Illuminati dan bertemu dengan Presiden. Mungkin Anda bisa mengetahui beberapa berita tentang Salah darinya, kata Stephen. Si idiot tidak berbicara, tugasnya bukan untuk mengobrol dengan Stephen, tetapi untuk membantu Stephen menjawab beberapa pertanyaan tentang para Titan dan Protoss. Stephen melihat sekeliling. Teknologi pesawat ruang angkasa ini masih sangat kuat, meski jutaan tahun telah berlalu, kondisi di dalamnya masih sangat bagus. Ayo pergi. Stephen memutuskan untuk pergi setelah memastikan bahwa tidak ada yang layak untuk nostalgia di pesawat luar angkasa. Pada saat ini, suara menusuk tiba-tiba sampai ke telinga Stephen. Mencicit-mencicit, Stephen dengan cepat menutupi telinganya. Saat berikutnya, layar di depan Solnu berkedip, lalu suara berat terdengar dari layar. Solnu, saya telah menerima sinyal mara bahaya Anda. Bolehkah saya bertanya bagaimana keadaan Anda sekarang? Mendengar ini, rambut Stephen langsung meledak. Dia tidak pernah berpikir bahwa kalimat seperti itu akan keluar sebelum dia pergi. Meski kalimat ini tidak panjang, jumlah informasinya terlalu banyak. Sederhananya, orang-orang dari suku Protoss menerima sinyal mara bahaya dari Solnu. Dan menanggapi, keringat dingin keluar dari wajah Stephen. Saat ini, dia memaksakan diri untuk tenang, karena dia sedang menghadapi Protoss yang masih hidup. Jika tidak ditangani dengan baik dan pihak lain tertarik, maka dengan kemampuan Protoss, bumi dapat dijajah dalam hitungan menit. Salah adalah orang yang baik, tetapi Stephen tidak dapat menjamin bahwa Protoss lain juga orang baik. Katakan padanya semuanya normal dan tidak perlu diselamatkan. Suara si idiot terdengar. Saya tidak tahu bagaimana mengatakan ini dalam bahasa Protoss, saya hanya tahu kompas besar dan mantra hipnotis itu. Stephen berkata dengan penuh semangat. Aku akan membantumu. Kamu hanya perlu mengatakan apa yang ingin kamu katakan, dan aku akan menerjemahkannya untukmu, kata si idiot. Oke. Stephen menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, semuanya normal. Di sini, pesawat ruang angkasa telah diperbaiki, dan saya akan pergi dari sini. Kode beta. Di sana Protoss tampak sedikit bingung. Kode beta. Stephen bingung dengan hal ini, tetapi dia masih berkata, saya membuat penilaian yang salah tentang situasi saat itu, saya benar-benar minta maaf. Yah,
Kamu telah menghilang selama lebih dari sebulan. Kami pikir kamu telah jatuh, dan sekarang kami sangat senang mendengar kamu baik-baik saja. Silakan kembali secepat mungkin, kata Protos. Hilang lebih dari sebulan. Stephen bingung lagi ketika mendengar ini salah datang ke bumi sejuta tahun yang lalu, mengapa dia mengatakan bahwa dia menghilang lebih dari sebulan. Bab 1929. Begitu, aku akan kembali secepat mungkin. Meskipun Stephen penuh dengan keraguan di dalam hatinya, dia tidak berani mengendur sama sekali. Solnu, tolong kirimkan kodemu untuk membatalkan sinyal mara bahaya, kata suku Protos. Nonaktifkan kode sinyal mara bahaya. Stephen tercengang, apa ini? Apa kode untuk membatalkan sinyal mara bahaya? Stephen bertanya pada si idiot. Aku tidak tahu. Jawab si idiot. Kamu juga tidak tahu. Stephen berkata dengan bersemangat, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Aku kerangka klan Titan, bukan klan Protos. Si idiot menjawab, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Stephen bertanya, saya sarankan Anda memutuskan kontak dengan pihak lain, dan memberkati pihak lain untuk tidak mendapatkan koordinat antar bintang Anda, kata si idiot. Kalau begitu segera potong, kata Stephen. Baik. Seiring berjalannya waktu, Stephen berdiri di tempatnya, tubuhnya kaku dan takut bergerak. Tidak ada suara dari ruang kontrol. Potong, tanya Stephen. Ya, kata si idiot. Hah. Stephen menghela napas panjang, dan kemudian bertanya, apakah tidak apa-apa? Apakah kamu ingin mendengar kabar baik atau kabar buruk? Tanya si idiot. Mendengar pertanyaan si idiot, jantung Stephen berdetak kencang, dan dia berkata, apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah kamu telah sepenuhnya memutuskan kontak dengan dunia luar, dan dia tidak lagi dapat berkomunikasi Solnu ini. Nomor untuk dihubungi, kata si idiot. Bagaimana dengan berita buruknya? Stephen bertanya. Kabar buruknya adalah koordinat antar bintang bumi mungkin telah terungkap, karena menurut konvensi, setiap sinyal mara bahaya yang dikirim ke dunia luar akan dilampirkan dengan koordinat antar bintang, yang dapat memastikan bahwa orang yang menerima sinyal dapat menemukan bantuan ketika dia tidak bisa menghubungi penelepon. Atau, jadi ada kemungkinan besar koordinat antar bintang bumi telah terungkap, kata si idiot. Stephen terdiam, dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Mengapa kamu terhubung ke komunikasi orang itu? Stephen bertanya dengan wajah gelap. Aku tidak terhubung ke komunikasi orang itu, tetapi port komunikasi eksternal pesawat ruang angkasa ini tetap terbuka, dan aku baru mengetahuinya setelah pihak lain terhubung, kata si idiot. Persetan. Stephen tidak bisa menahan kutukan. Menilai dari situasi saat ini, ada kabar baik dan kabar buruk, kata si idiot. Ada kabar baik dan kabar buruk. Kalau begitu aku akan mendengar kabar buruknya dulu, kata Stephen. Kabar buruknya adalah jika pihak lain menemukannya sesuai dengan koordinat antar bintang, menilai dari tingkat teknologi bumi saat ini, hanya satu kapal perang yang cukup untuk melawan seluruh bumi tanpa ada kekuatan untuk melawan. Saat itu, bumi akan menjadi koloni lawan, kata si idiot. Apa kabar baiknya? Stephen bertanya. Kabar baiknya adalah salah mengatakan bahwa mereka ditelan oleh lubang hitam dan akhirnya muncul di sini, dan orang tersebut hanya mengatakan bahwa salah menghilang hanya selama lebih dari sebulan, jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita di ujung lain dari lubang hitam, itu tidak sesuai dengan ruang dan waktu di mana Protos berada. Jarak waktu telah mencapai puluhan juta kali. Sangat sulit bagi pihak lain untuk datang ke sini. Bahkan jika mereka benar-benar datang, sebelum melewati lubang hitam, 1 menit mereka setara dengan lebih dari puluhan juta menit bagi kita, dan diperkirakan secara konservatif bahwa pada saat dia benar-benar datang, puluhan ribu tahun telah berlalu di bumi, dan bumi pada saat itu mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung, kata si idiot. Stephen terdiam. Dia tidak menyangka keadaan akan berbalik seperti ini. Apakah kamu yakin perbedaan waktunya sangat besar? Stephen bertanya. Ya,
Anda seharusnya mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Baru sebulan lebih sejak Salah menghilang, dan jutaan tahun telah berlalu di sini. Sangat normal bahwa waktu tidak sama dalam ruang dan waktu yang berbeda. Kata si bodoh. Itu bagus. Stephen menghela nafas lega. Jika itu masalahnya, maka jangan khawatir tentang klan Protoss tadi. Pada saat ini, si idiot berkata lagi, saya masih punya kabar baik dan kabar buruk. Bisakah Anda terus terang memberitahu saya semuanya sekaligus? Stephen berkata dengan marah. Basis data saya telah sangat ditingkatkan di sini, dan saya lebih kaya dari sebelumnya, tidak hanya data, tetapi juga emosi yang lebih komprehensif, kata Sadan. Kalau begitu cepat dan ceritakan semuanya sekaligus, kata Stephen. Kamu mau kabar baik atau kabar buruk? Tanya si bodoh. Berita buruk, kata Stephen. Kabar buruknya adalah jika pihak lain berada di dekat lubang hitam dan berani segera pergi ke sini, mungkin hanya perlu beberapa dekade bagi pihak lain untuk bergegas ke bumi, kata si idiot. Apa kabar baiknya? Stephen bertanya. Di alam semesta, kewaspadaan terhadap sinyal mara bahaya semacam ini sangat kuat, jadi saya yakin bahwa meskipun pihak lain benar-benar ingin menyelamatkan seseorang, mereka tidak akan segera datang ke sini, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan keamanan di sini. Jangka pendek, kata bodoh. Bodoh, jika kamu tidak ingin menjadi kerangka, kamu cocok untuk satu hal, kata Stephen. Apa yang kau lakukan? Tanya si idiot. Kamu cocok menjadi penulis internet, kamu sangat ahli dalam hal itu. Kata Stephen, berbalik dan berjalan keluar. Si idiot terdiam, seolah menganalisis arti kata-kata Stephen. Bab 1930. Stephen tidak mengatakan apa-apa, keluar dari ruang kontrol, kembali ke tempat sebelumnya, dan kemudian meninggalkan pesawat luar angkasa dari sana. Sepertinya aku telah melakukan sesuatu yang salah, kata si idiot. Bagaimana menurutmu? Stephen memutar matanya dan berjalan menuju penjara. Untuk mengungkapkan permintaan maafku, aku dapat memberitahumu beberapa informasi yang aku ekstrak di pesawat luar angkasa yang mungkin berguna untukmu, kata si idiot. Apakah kamu tidak akan ditipu lagi? Stephen bertanya. Tidak, kata si idiot. Mari kita bicarakan, kata Stephen. Oke, kerusakan pesawat luar angkasa memang besar, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Dilihat dari teknologi bumi saat ini, jika ada cukup aksesori, pesawat luar angkasa bisa dikembalikan menjadi 50% dari ukuran aslinya. Kata si idiot. Benarkah? Stephen bertanya dengan heran. Jika pesawat ruang angkasa benar-benar dapat diperbaiki, itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa. Bayangkan saja, mengemudikan pesawat ruang angkasa, berangin dan bersalju, pertempuran itu belum lagi betapa mempesona. Ya, tapi dengan tingkat teknologi bumi, masih tidak mungkin membuat aksesoris yang bisa digunakan untuk pesawat luar angkasa, kata si idiot. Apakah kamu mempermainkanku lagi? Stephen benar-benar marah. Idiot ini terlihat seperti sedang menggodanya. Dia memiliki temperamen yang baik, tetapi dia tidak bisa menggodanya seperti itu. Meskipun aksesori pesawat luar angkasa tidak dapat diproduksi di bumi, bukan berarti tidak ada aksesori pesawat luar angkasa di bumi, kata bodoh. Apa maksudmu? Stephen sedikit pusing. Kejadian dan Solnu keduanya adalah kapal perang luar angkasa. Meskipun mereka berasal dari ras yang berbeda, pada dasarnya mereka tidak jauh berbeda. Beberapa bagian dari kejadian juga dapat digunakan oleh Solnu, kata si idiot. Bab 1930. Benarkah? Stephen bertanya dengan heran. Ya, jika Origin dibongkar dan bagian-bagian di dalamnya digunakan pada Solnu, setidaknya 50% dari Solnu dapat dipulihkan, dan Origin masih dapat mempertahankan beberapa fungsi dasar, seperti jalur evolusi. Kata si idiot. Apa gunanya Solnu dipulihkan menjadi 50%? Tanya Stephen. 50% Solnu yang dipulihkan dapat melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Meskipun tidak dapat melompat,
itu cukup untuk memungkinkan Anda terbang keluar dari tata surya seumur hidup Anda. Jika Anda mau, Anda bahkan dapat menggunakan Solnu untuk ekspedisi antar bintang. Umurmu sudah mencapai lebih dari 10.000 tahun, kata si idiot. Itu tidak menarik bagi saya. Saya bukan seorang penjelajah, Stephen menggelengkan kepalanya. Sistem senjata Solnu masih ada. Setelah diperbaiki hingga 50%, sistem senjata dapat digunakan untuk waktu yang singkat. Meskipun kekuatannya tidak dapat mencapai nilai puncaknya, kekuatannya masih tidak lebih lemah dari bom nuklir biasa. Kata orang bodoh, ini masih berguna, ayo lanjutkan. Stephen mengangguk. Solnu memiliki performa yang lebih kuat dari Genesis. Ia dapat pergi ke langit, bersembunyi di dalam tanah, dan memasuki laut. Selama yang Anda inginkan, Anda bahkan dapat mengendarainya untuk mengelilingi inti bumi. Artinya, dengan itu, planet ini tidak ada tempat yang tidak bisa kamu kunjungi. Kata si idiot. Oh, sangat kuat. Stephen bertanya dengan heran. Ya, dari segi teknologi kapal perang saja, kapal perang Protoss lebih maju daripada Titans, kata si idiot. Apakah ada yang lain? Stephen bertanya. Ada banyak fungsi kecil lainnya. Saya dapat mengaturnya menjadi dokumen untuk Anda baca. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang menurut saya sangat penting bagi Anda, kata si idiot. Ada apa? Stephen bertanya. Aku menemukan metode kompas instan di database mereka, kata si idiot. Kompas instan. Mata Stephen tiba-tiba berbinar. Kompas besar ini sangat kuat. Selama dia menggunakannya, kekuatannya dapat ditingkatkan beberapa kali, tetapi satu-satunya kelemahan adalah terlalu lama untuk bernyanyi, jadi kecuali Stephen mempersiapkan sebelumnya, ketika pertempuran sebenarnya terjadi, kompas besar hampir tidak berpengaruh. Sekarang si bodoh berkata bahwa dia telah menguasai metode kompas instan, yang tentunya merupakan kabar baik yang mengejutkan bagi Stephen. Ya, kesadaran manusia jauh lebih dari gerakan tubuh. Protoss menanamkan kompas besar ke dalam kesadaran mereka. Saat dibutuhkan, mereka dapat menggunakan kesadaran untuk memicunya, yang dapat mencapai efek instan. Jika perlu, saya dapat menanamkannya ke dalam kesadaran Anda. Kata si bodoh. Aku membutuhkannya, aku sangat membutuhkannya. Kata Stephen. Oke, tunggu sebentar. Petik 2. Beberapa detik kemudian, kepala Stephen berdengung. Berhasil, kata si idiot. Itu dia. Stephen bertanya dengan curiga. Ya, sekarang selama kompas besar muncul dalam kesadaranmu dan kamu memiliki niat untuk menggunakannya, itu akan muncul secara otomatis, kata si idiot. Kalau begitu aku harus mencoba. Stephen berkata dengan pikiran. Saat berikutnya, aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Stephen. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.